Tuh. Terdengar ya suara soundnya. Allahu Akbar. Takbiran dimusikkan dengan DJ dan berujung tawur. Apakah ini Wahabi? Saya tanya kepada kalian yang getol selama ini menyatakan Wahabi, Wahabi, Wahabi terus. Yang seperti ini kalian diamkan. Kemana ulama-ulama ini? Ada fenomena seperti ini sampai tawuran. Ini bukan cuma sekedar tawuran, teman-teman. Ada korban pembunuhan di malam takbiran, berkedok takbir keliling, Wahabi ini. Kadang saya menangis teman-teman nonton video-video yang menyatakan Wahabi, Wahabi, Ustadz Adi Hidayat, Wahabi, Ustadz Abdul Somad, Wahabi, Kiai Idrus Marham, Wahabi. Di Indonesia ini gak ada kelar-kelarnya masalah Wahabi, Wahabi. Majelis sholawat jingkrak-jingkrak didiamkan. Wahabi yang mengkritik, Wahabi, dasar Wahabi, sok suci. Majelis sholawat yang jingkrak-jingkrakan, kalian diamkan. Takbiran keliling-keliling seperti ini, kalian diamkan. Takbiran yang keliling-keliling, bawa ogoh-ogoh, bawa patung-patungan yang seperti itu, kalian diamkan. Sampai saya bertanya, kemana para ulama ini? Orang arak-arakan patung-patungan seperti itu didiamkan. Orang-orang awam ini, mereka ini bergerak kalau bukan atas hawa nafsunya, karena atas pendiaman dari tokoh-tokoh yang ada di sekitar situ. Dan kita meributkan Wahabi terus. Penduduk Mekah, Madinah, kalian sudut-sudutkan Wahabi, dasar Wahabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya ingin memberikan tanggapan terhadap video-video tawuran, video-video bentrokan yang terjadi pada malam takbiran, yang dimana mereka ini berkedok ingin merayakan malam takbiran, memeriahkan atau menghidupkan malam takbiran, tetapi mereka sejatinya tidak melaksanakan itu semua. Mereka hanya mengikuti hawa nafsunya untuk melakukan tindakan-tindakan kemaksiatan. Contohnya di video yang ingin saya bahas kali ini. Bahkan teman-teman, mereka bukan cuma melakukan tindakan kerusuhan itu di jalanan, sound system ya, kenceng-kencengan sound system, digotong pakai apa namanya? Pakai truk. Mereka juga merusak fasilitas umum, jalan-jalan, jembatan mereka bongkar-bongkar. Karena apa? Truknya nggak bisa lewat katanya. Dan sekarang ada juga yang bentrokan. Malam yang katanya kalian anggap suci mulia, tetapi kalian isi dengan tindakan-tindakan yang seperti tetapi pada intinya saya miris dengan fenomena seperti ini. Terlebih yang di masjid, lempar-lemparan sandal. Na'udzubillah min dzalik. Langsung saja ke video. Tuh. Terdengar ya suara soundnya. Ini sampai makan korban ini, kalian kemana? Ya Allah, apa ini takbiran dicampur dengan musik DJ? Oh, tuh. Takbiran jenis apa ini? Allah Akbar. Miris teman-teman. Tiap tahun ada takbiran keliling, maulidan, ada maulidan keliling. Apa namanya? Arak-arakan itu, ada patung-patungan. Coba kita baca captionnya ya. Ini dari Jepara Kudus teman-teman. Menurut info terjadi kericuhan di acara takbir keliling hingga berujung pembunuhan. Ya Allah, sampai berujung pembunuhan ya Allah. Lokasi di daerah Kudus Selatan, tepatnya di Desa Undaan Tengah. Hingga tadi malam sedang dalam proses penyelidikan dari pihak Polres Kudus. Allah. Malam takbiran yang katanya kita menyambut hari kemenangan teman-teman, diisi dengan fenomena seperti ini. Apakah ini karena tidak ada arahan? Saya tidak tahu. Apakah ulama-ulama setempat sudah memberikan arahan? Jangan keliling-keliling seperti ini. Jangan arak-arakan patung-patungan. Apakah ulama sudah mengarahkan itu atau belum? Kalian yang tahu komentar di bawah. Apakah sibuk mengurusi Wahabi terus? Penduduk Mekah Madinah. Orang Indonesia belajar ke Madinah, pulang ke sini dan mengajak kalian untuk beribadah dengan cara yang simpel-simpel. Kalian tuduh-tuduh Wahabi, Wahabi begini begitu. Ketahuilah teman-teman, di Indonesia ini sudah banyak Syiah Imamiyah, yang dimana Syiah Imamiyah ini sangat-sangat benci terhadap Wahabi. Sangat-sangat benci kepada penduduk Mekah dan Madinah. Karena apa? Mereka tidak dapat berkuasa di Mekah Madinah selama orang-orang Salafi ada di situ. Kalau kalian menganggap orang-orang dituduh Wahabi ini sebagai orang yang mengikuti sunnah, mengikuti ajaran Nabi Muhammad, tidak akan ada yang keberatan. Tapi kalau kalian menganggap orang Wahabi ini ekstremis, ini jauh lebih ekstremis. Bahkan di majelis sholawat, yang katanya majelis sholawat bentrok tawuran, ada videonya. Moto sholawat yang doa Tuhan.
Apa ini? Hidup bagaimana nih? Jingkrak laki-laki perempuan di bawah dansa. Sudah seperti di klub malam, sudah seperti di diskotik. Siapa yang salah di situ? Tidak akan pernah kalian jumpai fenomena seperti ini pada orang-orang yang fahamnya Wahabi, yang kalian teriak-teriaki Wahabi itu. Gak akan pernah. Coba kita simak seperti apa teriakan-teriakan dari orang-orang yang Wahabi. Kita simak seperti apa. Kita resapi bagaimana begitu ringannya mereka menyebut Wahabi, laknat Wahabi, bangsat Wahabi. Allahu Akbar. Coba kita simak. Al-Wahhabiyah. Wahabi ini maling. Wahabi itu setan alasan. Wahabi. أخذ سلاحك وقاتل كل وهابي نجس. نعم أنا من أقول لك ومسؤول عن كلامي. كل من يقتل وهابي نجس أو بعثي يده متورطة في الدماء فإن أبواب الجنة ستدق له وتفتح إلى. Barang siapa yang membunuh Wahabi, orang-orang penduduk Mekah Madinah, maka kalian akan masuk surga. Ya, membunuh Wahabi masuk surga. Fatwa Syiah. Ada yang mau ikut? Kalian yang selama ini teriak Wahabi yang ada di Mekah Madinah itu. Ya. Ikutin ini. Masuk surga kalian. Jalur pembunuhan pada penduduk Mekah Madinah. ذلك القاتل الذي إذا اكتشف. فالوهابي الإرهابي قالوا وهابي. ايش معنى وهابي؟ رحم الله من قال إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. ثم من جهل هؤلاء ينبذوننا بلقب الوهابية قدحا، وهو في الحقيقة ينقلب فينا لغة وواقعا مدحا، لأن الوهابي هو المنسوب إلى الله، كما لأن الله الوهاب. لو قيل فلان ولي الله هذا مدح ولا قدح؟ هذا مدح، لكن الله عز وجل طمس على قلوبهم. Al-Wahhabiyah. Wahabi ini maling. Wahabi itu setan alasan. Wahabi kecuali Wahabi. أخذ سلاحك وقاتل. Teriris ya teman-teman. Teriris ya. Hati itu teriris nonton video ini. Padahal orang yang mengimami Mekah Madinah, mereka Wahabi jelas. Tapi di Indonesia seolah-olah Wahabi, bukan cuma di Indonesia, di tempat-tempat yang dimana dikuasai Syiah, pasti di situ pembenci Wahabi. Ya karena kalau Wahabi tidak jatuh, bagaimana mereka mau menguasai Mekah Madinah? Karena target mereka adalah Mekah Madinah, harus menghancurkan Mekah dan Madinah. Ada visi misi teman-teman. Mereka punya visi misi dan sudah saya jelaskan di video ini. Tinggal kalian simak. Coba kita saksikan video terakhir yang dimana di momen-momen Lebaran ini orang-orang yang bukan Wahabi ini, mereka orang yang bukan Wahabi ini justru mengotori hari yang mereka anggap mulia ini. Lihat. Ini bukan Wahabi teman-teman. Ini bukan Wahabi. Di dalam masjid lempar-lemparan sandal. Kalau sandalnya itu kasar, sandalnya itu keras, kalau kena kepala, kena mata, apakah berbahaya? Kalau kena kaca bagaimana? Kiainya kemana? Imam masjidnya kemana? Entah ini di mana mereka ini teman-teman. Sekelompok bocah tawuran saling lempar sandal saat antri pembagian THR di masjid. Mereka bukan Wahabi. Karena selama saya kenal orang-orang Wahabi, selama saya tahu melihat bagaimana orang-orang Wahabi ini beribadah, gak ada yang seperti ini. Gak ada. Saya di sini bukan ingin memojokkan salah satu golongan, tetapi memang tingkah mereka seperti ini. Miris, ya. Miris teman-teman. Saya awal tadi dengan nada tinggi, saya mereaction video dengan nada tinggi, itu karena saya sangat terpukul ketika orang yang mengaku bukan Wahabi arak-arakan sound
Akar jeh, kalau kata orang Madura tuh akar jeh. Arak-arakan di jalanan mereka. Bentrokan sampai bunuh-bunuh, ada yang mati. Apa yang kalian cari? Apa yang kalian tuju? Mau kemana kalian beragama? Mau kemana? Terus yang jadi pertanyaan besar saya, kemana para asatid? Kemana para ulama di daerah itu? Sibuk ngapain? Sampai lupa berfatwa kalau hal tersebut itu tidak boleh dilakukan. Arak-arakan son, arak-arakan patung. Tapi tetap teman-teman, kembali pada pasal 1, Wahabi selalu salah. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada yang salah, menyinggung. Itu murni dari kesalahan dan kekhilafan saya. Tetapi apabila ini benar, itu murni dari Al-Wahhab, Sang Maha Pemberi. Salam.